Oke, kembali lagi bersama saya di sini ya, Rico, dan di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perang antara Amerika dan Iran. Kita sudah membahas tentang bagaimana strategi yang digunakan oleh kedua negara dan bagaimana mereka menggunakan sebuah asimetri. Tapi itu masih beberapa ya, belum. Sekarang kita akan membahas lebih lengkap lagi tentang the law of asymmetry ya. Jadi kita akan membahas tentang hukum asimetri dalam perang antara AS dan Iran. Oke, kita akan mulai. Oke, di sini kita tahu ya bahwa negara Amerika ini lebih kuat daripada negara Iran secara militer ya. Tentu saja mereka lebih kuat jauh ya dibandingkan Iran. Tapi biasanya ya, kalau kita lihat dari sejarah-sejarah yang sudah ada, seperti negara Persia itu, bukan negara ya, bangsa Persia, itu dimana dia justru malah kalah daripada bangsa Yunani, yang dimana Persia itu kalah 2 kali dari bangsa Yunani, yang dimana saat itu bangsa Persia dikalahkan oleh Makedonia yang dipimpin oleh kalau kalian tahu Alexander the Great. Nah, dia memimpin perang antara Makedonia melawan Persia dan dia menang. Dan Persia kalah sebanyak 2 kali, guys. Nah, jadi suatu bangsa di daerah perbatasan atau di daerah sebuah bangsa, sebuah etnis kecil itu mampu mengalahkan kerajaan yang besar seperti bangsa Persia. Oke. Kita lanjut, kita akan bahas tentang 3 keuntungan dari sebuah empire, sebuah kerajaan atau Amerika ini sendiri ya. Yang pertama itu masa. Jadi Amerika itu punya penduduk sebanyak 350 juta, yang dimana itu banyak banget ya. Yang dimana selain itu Amerika juga punya sekutu. Sekutunya ini ada Jepang, ada negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Italia, terus ada ya tadi Jepang, terus ada negara Timur Tengah, ada negara Asia Tengah lainnya seperti Filipina juga ada. Jadi kalau ditotalkan semua masa, semua jumlah, ibaratkan budaknya Amerika itu ada dijumlahkan dengan rakyat Amerika itu sendiri, itu ada sekitar miliaran, miliaran orang. Jadi Amerika punya banyak sekali aliansi, punya banyak sekali masa. Kemudian yang kedua, itu ada organisasi yang dimana di sini dimasukkan adalah sains dan teknologi, yang dimana ini dimanfaatkan oleh elit-elit yang ada di Amerika supaya bisa ibaratnya memeras rakyatnya sehingga dia bisa hanya memerintahkan saja. Jadi para elit ini dia hanya memerintahkan, tapi yang mengerjakan adalah bawahannya mereka. Jadi dia nggak langsung turun ke lapangan, tapi yang mengerjakan adalah bawahannya mereka. Mereka yang nyuruh. Mereka yang komando, ibaratnya begitu ya. Dengan menggunakan sains dan teknologi yang sudah mereka buat selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Yang selanjutnya itu ada depth atau kedalamannya. DEPTH, bukan death, bukan kematian, tapi depth atau kedalaman. Jadi Amerika ini, karena dia masanya banyak, dan dia punya teknologi, punya sains yang canggih, jadi dia bisa kalah berkali-kali dalam perang. Jadi ketika misalkan dia kalah nih dalam perang, ya udah, dia tinggal ibaratnya tinggal ngisi ulang, tinggal ngasih lagi tentaranya kan banyak nih. Ya udah, kalau kalah ya tinggal dia turunkan lagi tentaranya, dia bikin lagi teknologinya. Jadi ibaratkan dia punya unlimited lah. Nah, tapi ada fun fact-nya guys. Tapi kenyataannya sebuah empire itu biasanya yang bertahan selama 20 sampai 30 tahun. Dan juga habis itu dia akan hancur dan terjun secara dalam. Jadi ekonominya akan hancur, semuanya akan hancur. Jadi sebuah empire akan hancur dalam 20 sampai 30 tahun. Nah, tapi selain dari 3 keuntungan tadi, itu juga bisa berbalik menjadi kerugian. Nah, kenapa bisa? Kita bahas yang pertama ya. Masa tadi. Karena masa ini sangat banyak, jumlahnya banyak sekali ya, ada miliaran. Itu bisa menyebabkan inequality atau ketimpangan ya. Jadi akan ada ketimpangan karena akan ada ketimpangan antara masyarakat kelas atas atau elit ini dengan masyarakat kelas bawah atau rakyat. Dan masyarakat kelas atas ini akan menggunakan rakyatnya untuk terjerat utang dan memperbudak. Jadi akan ada debt dan slavery, utang dan perbudakan untuk masyarakat kelas bawah. Nah, hasil dari masa yang terlalu banyak ini itu akan menyebabkan mereka gampang berpuas diri. Mereka jadi malas dan mereka jadi cuek terhadap negaranya sendiri. Jadi rasa
nasionalisme itu nggak ada, rasa nasionalismenya mereka tuh nggak ada. Jadi mereka akan saling bersaing satu sama lain, mereka bodoh amat, nggak peduli sama apapun yang terjadi di sana. Yang penting mereka sendiri bisa bersaing satu sama lain, bisa menghasilkan uang, bisa. Jadi mereka tidak suka pemerintah, mereka menolak pemerintah, mereka nggak suka pemerintah pokoknya. Jadi tidak ada motivasi gitu dalam diri mereka untuk perang pun nggak ada, sama sekali nggak ada. Kan untuk perang ini masyarakat di sini tidak ada motivasinya untuk berperang gitu, kayak kita harus berperang melawan negara untuk mempertahankan negara kita. Itu sama sekali nggak ada, teman-teman. Oke, karena banyaknya masa yang ada ini, jadi akan ada inequality. Oke, yang kedua itu ada organization. Di sini lama-lama itu para elit ini yang jadi pemimpin organisasi ini itu menjadi parasit. Nah, kenapa jadi parasit? Karena cara mereka mendapatkan uang itu dengan cara yang ilegal bisa dibilang ya, yaitu dengan menggunakan rent seeking. Jadi mereka menggunakan power dan kekuatan yang mereka miliki untuk bisa mengeksploitasi masyarakat yang mereka pimpin gitu. Dan ini akan menyebabkan elite overproduction, yang dimana elit ini akan semakin banyak dan nanti mereka akan saling bersaing, saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan satu sama lainnya, dimana akan muncul faksi-faksi baru dan akan ada perselisihan internal antar elit. Oke, nah ini membuat sebuah empire, sebuah negara kekaisaran ini menjadi tertutup sehingga mereka akan banyak melakukan kesalahan, tapi mereka tidak sadar, bahkan tidak mau menerima saran dari siapapun. Jadi tanpa sadar mereka lakukan kesalahan itu terus-menerus sampai itu akan menyebabkan kehancuran di masa panjang, dalam jangka panjang. Oke, yang terakhir ada debt. Nah, ketika tidak ada konsekuensi atas tindakan yang mereka lakukan, maka kamu akan jadi sombong. Ibaratnya gini, ketika kamu tidak punya konsekuensi ya, kamu nggak punya hukuman atas tindakan yang kamu lakukan, itu otomatis kamu akan merasa sombong kan. Oh, gue berkuasa nih, gue nggak bisa salah, gue nggak bisa diapa-apain. Nah, itu akan menyebabkan jadi sombong dan inkompeten. Jadi mereka akan terus melakukan kesalahan, mereka nggak akan sadar itu kalau itu salah, dan dengan ulang terus sampai seterusnya. Jadi sebuah empire itu akan statis dan tidak akan berubah. Jadi begitu ya. Nah, di sini ada 3 poin utama. Apabila sebuah negara punya 3 hal ini maka dijamin bahwa mereka bisa mengalahkan sebuah empire yang besar sekalipun. Jadi yang pertama itu ada energi, yang kedua ada openness, yang ketiga ada kohesi. Jadi energi, keterbukaan, dan kohesi atau persatuan. Nah, ketika sebuah negara punya 3 hal ini, maka bisa dijamin, bisa dipastikan bahwa mereka bisa menghancurkan negara yang lebih besar dari negara mereka sekalipun. Jadi ketika Iran punya 3 hal ini, maka dia bisa mengalahkan Amerika. Sekalipun itu negara yang sangat besar, tapi Iran bisa mengalahkan Amerika jika dia mempunyai 3 hal ini. Nah, pertanyaan fundamental untuk perang kali ini adalah, apakah Iran akan tumbuh menjadi negara dengan menganut 3 prinsip tadi? Energetik, keterbukaan, dan kohesi yang baik. Nah, jadi jangan khawatir tentang bagaimana canggihnya Amerika, bagaimana ekonominya sangat maju. Gak usah mikirin itu, gak usah peduli itu. Yang penting apakah Iran mau belajar dari kesalahan mereka, dan mereka mau berinovasi, kemudian mereka menjadi lebih tangguh dalam berperang, dan tetap bersatu sebagai bangsa. Nah, ketika Iran punya 3 hal itu, maka bisa dijamin bahwa Iran akan menang di perang kali ini. Nah, kita akan lebih dalam lagi ya, membahas tentang kita akan membahas lebih dalam tentang Amerika ya. Di Amerika ini ada 3 keunggulan ya. Yang pertama itu teknologi. Nah, di mana Amerika ini merupakan rumah bagi para saintis terkenal, saintis yang bisa dibilang pintar lah, dan juga teknologi yang canggih. Kenapa bisa? Karena setelah Perang Dunia II berakhir tahun lalu, beberapa puluh tahun lalu, saintis yang dari Nazi, yang dari Jerman, itu mereka dipindahkan ke Amerika. Jadi Amerika memanggil saintis dari Jerman untuk bisa tinggal di Amerika dan melakukan penelitian di sana dan membuat sebuah
inovasi-inovasi baru di sana. Jadi makanya kenapa Amerika itu punya banyak saintis yang bisa dibilang canggih dan pintar ya, karena itu. Tapi teknologi ini membuat kamu semakin malas, membuat kamu semakin sombong, dan membuat kamu semakin ketergantungan. Jadi sebagai contohnya ya, semenjak kemunculan ChatGPT atau AI yang lain, AI chatbot yang lain, itu membuat kita di sekolah itu bukannya semakin pintar, bukannya semakin kritis, bukannya semakin rajin, tapi sebaliknya justru yang ada kita semakin malas, semakin bodoh malah ya. Kenapa? Karena AI itu membuat kita semakin malas berpikir, jadi kita akan lebih milih untuk kita tanya AI aja deh, kita nyari pertanyaan dari AI aja deh, coba. Jadi kita ibaratkan kayak nanyanya pakai AI, jawabnya pakai AI, terus yang pintar siapa? AI-nya, bukan kitanya kan. Jadi itulah kenapa teknologi ini membuat kita semakin malas, sombong, dan ketergantungan. Jadi tidak ada inovasi, tidak ada daya tahan yang panjang untuk ini. Maka ini akan berbahaya untuk Amerika sendiri ya. Lalu yang kedua, Amerika ini punya propaganda media yang sangat kuat, di mana Amerika ini mengontrol informasi, mengontrol internet, dan mengontrol media. Yang ada CNN, BBC, terus YouTube, Google, itu semua punya Amerika. Jadi Amerika itu bisa mengontrol bagaimana kamu berpikir tentang dunia ini dengan media-media yang mereka punya. Karena ini sangat besar ya. Cakupannya internasional dan sangat luas. Oke. Tapi ini membuat mereka itu mensensor semua masukan dari luar. Sehingga Anda hanya menyuruh orang untuk diam dan patuh. Jadi mereka nggak menerima kritikan, nggak menerima masukan dari luar. Jadi mereka kekurangan debat di pemerintahnya mereka, di elitnya mereka, di militernya mereka. Mereka nggak menerima debat. Mereka menerima, seperti contohnya yang saya lihat di video kemarin, itu ada mantan, kalau nggak salah mantan Navy Amerika ya, mantan atau marinir atau apa gitu ya. Tapi dia masuk ke dalam forum senator yang dimana dia menolak bahwa tentara Amerika ini dibawa berperang ke Israel untuk berperang melawan Iran itu. Dan saat itu juga kita lihat sendiri ya bahwa dia ditarik keluar hingga tangannya patah ya, tangan kirinya patah, itu sudah bisa dilihat sendiri di situ ya. Jadi mereka menerima kritikan dari luar, dan ini bisa membuat pengambilan keputusan yang salah dan juga akan mengakibatkan kehancuran di masa dalam jangka panjangnya. Oke. Yang ketiga ada wealth, kekayaan dan uang. Nah, ya kalian tahu sendiri lah, Amerika ini adalah negara dengan pemegang kekuasaan uang tertinggi, yang dimana Amerika memegang US dollar, yang dimana menjadi mata uang seluruh dunia yang ada sekarang. Oke. Jadi mereka bisa menyetak USD dengan jumlah berapapun yang mereka mau, berapapun yang mereka butuh untuk bisa memenangkan perang ini. Jadi mereka bisa menyetak uang berapapun itu mereka bisa, karena mereka adalah pemegang uang tertinggi, yang dimana US dollar adalah punya mereka. Dan dengan uang ini, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka bisa membayar tentara bayaran, mereka bisa menyuap rakyat-rakyat yang ada di Iran, mereka bisa menyuap pejabat-pejabat yang di Iran supaya mereka bisa menggulingkan pemerintahan Iran gitu. Nah, tapi yang jadi masalah di sini adalah ketika mereka menyuap orang, menyuap negara, menyuap pejabat, menyuap siapapun itu, yang ada mereka malah jadi dimanfaatin sama yang mereka suap itu. Bukannya mereka malah jadi patuh, malah jadi nusam mereka, tapi itu malah sebaliknya, yang dimana mereka malah memanfaatkan ya, yang disuap ini memanfaatkan peristiwa ini supaya mereka bisa mencari cara untuk dapatkan lebih besar lagi dari yang mereka berikan kepada mereka, sehingga ini bisa menjadi masalah besar dalam jangka panjang juga, karena nanti Amerika hanya akan memberi uang kepada mereka yang berkhianat nantinya. Nah, itu akan berbahaya untuk Amerika nanti. Nah, di sini kita akan bahas tentang 3 masalah utama di AS. Itu jadi yang pertama itu ada kurangnya political will atau kemauan politik, yang dimana rakyat Amerika itu nggak mau perang gitu. Mereka tuh sama sekali nggak mau perang dengan Iran, itu sama sekali nggak mau gitu. Mereka sama sekali nggak mau, dan juga bahkan pejabatnya pun nggak tahu gitu. Mereka tuh kenapa harus perang tuh mereka nggak tahu gitu. Mereka bingung bahkan kenapa harus perang, karena nggak ada alasan sama sekali untuk mereka berperang melawan Iran gitu loh. Sama sekali nggak ada alasannya. Oke. Yang kedua, ini masalah fatal juga ya.
yang dimana logistik dan manufaktur. Nah, jadi di sini, guys, pabrik Amerika itu udah nggak punya pabrik lagi, karena semua pabriknya itu dipindahkan ke China. Jadi Amerika itu ya dia punya senjata tercanggih di dunia ya, dia punya militer yang canggih, punya seperti apa THAAD, punya persenjataan canggih, punya lain-lain lah, banyak rudal-rudal canggih ya. Tapi itu butuh amunisi, butuh bom, dan butuh peluru ya. Yang dimana AS itu nggak punya pabriknya. Dia bisa bangun, cuman perlu waktu kurang lebih 5 tahun lah untuk bisa membangun pabrik supaya mereka bisa mumpuni untuk amunisi, bom, dan peluru ini. Nah, kalau 5 tahun ya, mereka udah keburu dibombardir kali sama Iran, makanya Amerika ini perlu waktu secepat-cepatnya untuk bisa menyelesaikan perang ini gitu loh. Sebisa mungkin dia cepat tanpa mengorbankan banyak korban. Nah, yang ketiga di sini korban jiwa. Nah, jadi sebisa mungkin Amerika ini tidak memakan banyak korban jiwa dalam perang ini. Jadi kalau sampai mereka pulang membawa pasukannya dengan bentuk mayat dalam jumlah yang banyak, puluhan ribu mayat, ibaratkan ya, tentara Amerika, itu akan berbahaya bagi Amerika karena nanti masyarakatnya akan melakukan pemberontakan, melakukan revolusi di Amerika karena tidak terima. Karena mereka nggak mau perang guys, mereka sama sekali nggak mau perang. Mereka menolak perang ini gitu loh. Jadi Amerika nggak bisa kehilangan terlalu banyak tentara. Oke, sekarang kita akan lanjut ke Iran ya. Nah, di Iran ini kita akan bahas keuntungannya dulu ya. Yang pertama itu ada faith atau iman, yang dimana kalian tahu sendiri kan, Iran ini adalah kaum Syiah, kaum Syiah, yang dimana mereka tidak takut mati, terlebih karena pemimpinnya Khamenei itu sudah mati, dan ketika pemimpin mereka sudah mati, mereka akan jihad. Jadi mereka nggak akan lagi takut untuk mati, untuk membela negaranya, karena pemimpin mereka sudah tewas, dibunuh oleh Amerika itu sendiri. Maka mereka akan melawan Amerika tanpa takut mati sekalipun. Tapi guys, di sini ini bisa membuat mereka menjadi berbahaya. Kenapa? Karena bisa jadi mereka menjadi buta, ibaratkan mereka menjadi tidak bisa berpikir secara strategis, kemudian yang ada malah mereka memakan banyak korban jiwa, dan mereka kayak asal maju aja gitu, barbar, YOLO, tanpa mikir pakai cara yang strategis. Nah, ini juga sudah terjadi ya, yang dimana Amerika sudah berhasil menghancurkan Navy-nya dari negara Iran, yang dimana pangkalan-pangkalan militer yang di laut, di tentara laut juga, yang punya Iran ini sudah dihancurkan oleh Amerika, karena seharusnya Iran bisa mengantisipasi hal ini dengan menyembunyikan terlebih dahulu angkatan laut mereka. Tapi karena mereka terlalu bersemangat, mereka terlalu tidak berpikir panjang karena jihad ini, mereka jadi berbalik, jadi kerugian buat mereka. Oke. Terus yang kedua ini, medan tempurnya Iran ini lebih unggul dibandingkan negara-negara GCC, negara-negara Arab, Qatar, Bahrain, yang lainnya. Karena secara medan itu Iran ini berada di pegunungan yang besar, dan juga Iran ini, kalau kalian tahu itu luasnya itu 3 kali dari negara Irak, yang dimana sangat besar, sangat luas, ditambah pegunungan. Jadi ibaratkan pegunungannya adalah bentengnya Iran itu. Jadi Iran punya benteng, dan di bawahnya itu ada negara-negara GCC yang di gurun pasir. Itu kan keunggulan jadi bagi Iran itu. Tapi itu juga bisa jadi sebuah penjara bagi Iran, karena ketika nanti misalkan Amerika menghancurkan air, listrik, dan lainnya, misalkan untuk kehidupan di Iran, itu akan membuat masyarakat Iran menjadi miskin karena tidak punya air, tidak punya listrik, dan nanti akan berbalik lagi ke Iran tersendiri. Bisa jadi mereka akan marah ke pemerintahnya, atau bisa jadi mereka akan menjadi terkurung di sana dan mati kelaparan di situ ya. Nah, kita akan bahas ke yang ketiga ini, nasionalisme. Nah, kalau kalian tahu sejarahnya, Iran itu adalah negara Persia, bangsa Persia, yang sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Nah, ini merupakan kebanggaan besar bagi masyarakat Iran, terutama di bagian tengah ya, di sini ya. Ini kan Persia nih, tengah ini. 50%-nya Persia. Nah, tapi Iran ini memiliki banyak sekali etnis yang beragam. Kalau bisa lihat di sini, Iran itu punya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang lebih ada 10 ya.
10 etnis yang ada di negara Iran. Nah, ini bisa berbahaya juga karena bisa menghancurkan Iran itu sendiri dengan etnis yang berbeda ini. Nah, kenapa bisa menghancurkan Iran? Karena Amerika dan Israel itu punya strategi yang dimana mereka akan menyuplai senjata dan tentara untuk negara-negara yang ada di pinggiran Iran, seperti negara Azeris, negara Kurds, Lurs, Arabs, bukan negara ya, kebangsaan Iran. Ada 9 kebangsaan Iran di pinggir-pinggir sini. Terutama yang terbesar itu ada Arabs, ada Baluks, ada Azeria, ada Kurds, ada Lurs di sini ya. 3 ini. Nah, Amerika bakal mencoba untuk memasuki mereka, untuk mendoktrin mereka supaya mereka mau memberontak ke bangsa Persia yang ada di tengah sini. Yang dimana 50% bangsa Persia di sini, sisanya akan dibuat Amerika supaya, jadi Amerika strateginya begini. Amerika akan mengirimkan intelijen mereka dari Mossad, dari CIA, supaya mereka bisa masuk menyelinap ke dalam negara-negara di pinggir ini. Dan nanti mereka akan memimpin pemberontakan kepada bangsa Persia yang di tengah ini. Nah, terlebih ditambah lagi ya, negara Irak itu kan mereka punya ISIS ya, namanya ISIS. Nah, mereka akan membantu dengan masuk ke negara-negara di pinggir ini juga. Nah, kalau yang di tengah ini, mereka juga bisa melakukannya di tengah sini ya, dengan menghancurkan fasilitas-fasilitas seperti rumah sakit dan yang lainnya ya. Jadi mereka akan marah karena merasa tidak dipedulikan oleh pemerintahannya, dan jadi mereka melakukan 2 serangan secara sekaligus dari dalam dan dari luar gitu. Dan ini berbahaya bagi Iran tentunya. Tapi ya, di sini ya Amerika juga punya beberapa strategi untuk Iran. Yang pertama itu adalah decapitation, yang dimana Amerika itu mau menghancurkan elit-elit, menghancurkan komando atau yang mengontrol masyarakat Iran. Jadi pejabat-pejabat Iran itu akan mereka bunuh satu persatu. Yang dimana Khamenei sudah mereka bunuh ya, dan mereka akan membunuh banyak lagi selain Khamenei. Tapi justru yang dilakukan Amerika ini adalah justru mereka menyelesaikan masalah dari Iran. Kenapa? Karena dengan mereka membunuh para elit, para komando yang mengontrol Iran, itu mereka menyelesaikan masalah di Iran, yang dimana ketika para pemimpin yang terbunuh, maka kepemimpinan di Iran itu akan lebih ramping, jadi lebih tegas, lebih bertekad, dan lebih strategis. Karena itulah masalah sebenarnya gitu loh. Konflik utama di Iran itu selama beberapa dekade terakhir ini, yaitu antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Yang dimana daerah perkotaan ini mereka teredukasi, mereka sekuler dan progresif. Sedangkan di daerah pedesaan itu mereka religius, miskin, dan terbelakang dibandingkan masyarakat yang di kota. Nah, ketika Anda mengebom perkotaannya, Teheran ini, maka Amerika ini membuat Iran menjadi lebih bersatu gitu. Jadi tidak ada lagi kesenjangan antara masyarakat di perkotaan dan pedesaan. Jadi mereka akan menganggap bahwa musuh bersama mereka adalah Amerika gitu. Dan ini bisa menjadi ancaman bagi Amerika karena Amerika akan membombardir Teheran. Mereka akan melakukan soft targeting, di mana menyerang rumah sakit yang ada di Iran, dan mereka akan melakukan double tap. Nah, double tap ini adalah sebenarnya ilegal dan melanggar hukum internasional, yang dimana Amerika akan menyerang ibaratkan jadi mereka menyerang sebuah desa di Iran, dan itu akan menimbulkan korban ya, dan akan muncul para pembantu, maksud saya para medis akan berkumpul, terus masyarakat akan berkumpul di tempat itu yang habis dibom, dan ketika mereka berkumpul, Amerika akan menyerangnya lagi, dan itu bakal menimbulkan korban lagi. Itu yang dilakukan Amerika nanti, double tap namanya. Dan tujuannya untuk menimbulkan ketakutan bagi mereka ya, supaya mereka nggak punya kekuatan lagi untuk melawan Amerika. Tapi kembali lagi, itu akan menyebabkan Iran bersatu gitu loh, bukannya malah takut, tapi malah bersatu karena tidak ada lagi kesenjangan antara masyarakat kota dan desa di Iran. Kemudian yang ketiga, Amerika itu bakal mendanai dan mempersenjatai para pemberontak di Iran, yang dimana negara tadi yang di sini itu akan mereka bersenjatai dan mereka
mereka danai untuk melakukan pemberontakan. Nah, ini juga justru malah mengaktifkan nasionalisme dari bangsa Persia. Nah, ini sangat berbahaya nih. Ketika mereka bisa mengingat kembali sejarah bangsa mereka ya, di mana bangsa Persia, mereka justru malah menyatukan kembali bangsa Persia ini supaya jadi masyarakat yang energetik, terbuka, dan kohesif. Ketika para masyarakat Iran ini sudah sadar bahwa mereka ini adalah bangsa Persia dan mereka mengaktifkan kembali ingatan mereka bahwa mereka adalah bangsa Persia yang 5.000 tahun lalu mereka jaya itu. Dan itu sangat berbahaya karena itulah kunci utama untuk bisa menjadi masyarakat yang energetik, terbuka, dan kohesif. Oke. Nah, di sini ada sebuah strategi ya dari Iran untuk AS. Kita akan coba buka peta yang kita bahas kemarin ya. Nah, sini ya. Kita lihat di sini. Amerika itu akan melakukan penyerangan secara mengepung kepada Iran. Ya mungkin dia akan menyerang dari arah sini, dari arah sini, dari arah sini juga. Mereka akan melakukan strategi pengepungan. Yang dimana Iran itu punya strategi juga. Nah, strateginya adalah gerilya. Jadi ketika Amerika menyerang dari berbagai penjuru, itu ibaratkan strateginya adalah uji sumput. Jadi ketika Amerika nyerang, itu Iran akan sembunyi. Jadi ketika Amerika nyerang, jadi Iran sembunyi. Jadi Amerika itu nggak nyerang apa-apa sebenarnya, karena yang diserang itu hanyalah tempat kosong. Jadi Iran sembunyi, dan ketika mereka mundur, mereka akan serang balik gitu, negara-negara di GCC ini. Nah, jadi itu membuat Amerika kesal ya, karena ketika mereka nyerang, mereka nyumput. Tapi ketika mereka balik, mereka akhirnya nyerang balik ke negara-negara GCC. Oke. Jadi tujuannya dari Iran ini adalah mereka membuat Amerika kesal. Nah, fun fact-nya, Iran itu bisa melakukan ini selama bertahun-tahun karena dia bisa terus tarik ulur, ibaratkan tarik ulur dalam waktu yang lama. Sedangkan Amerika terpaksa harus memenangkan perang ini secepat mungkin dan seefektif mungkin tanpa menghasilkan korban jiwa. Nah, ini sangat bertentangan ya. Yang dimana Iran bisa melakukan ini selama waktu yang lama, bertahun-tahun, dengan teknik gerilya tadi. Sedangkan Amerika tidak bisa karena dia akan tadi kehabisan logistik lah, masyarakatnya akan marah, dan banyak hal lainnya yang mengancam Amerika. Nah, yang terakhir di sini kita akan bahas tentang sebenarnya kenapa sih perang ini terjadi? Kenapa harus terjadi perang antara Amerika dan Iran itu? Kenapa Amerika mulai untuk menyerang Iran itu? Ini sebenarnya kita nggak ada yang tahu apa tujuan utama mereka gitu loh. Karena para tentara pun mereka bingung gitu loh. Karena gini, sejauh yang kita tahu ya, aku pernah melihat juga dari Profesor Jen juga, dia ngasih tahu bahwa ada tweet di mana tentara Iran, Jenderal Iran itu bilang, tentara Amerika bilang bahwa ini adalah perang untuk Jesus. Ini adalah perang untuk mewujudkan kedatangan the second coming of Jesus gitu loh. Jadi mereka menganggap Trump itu sebagai seorang Mesias untuk bisa mendatangkan kembali Jesus ke dunia dalam second coming. Nah, di sini ada sebuah kata-kata ya, sebuah tweet, sebuah cuplikan, sebuah kutipan dari tentara Amerika, jenderalnya. Di sini dia bilang bahwa intinya adalah dia dibilang oleh atasannya dia bahwa ini adalah sebuah rencana dari Tuhan. Kalian bingung loh, kenapa? Maksudnya apa gitu? Jadi mereka bilang, si jenderal ini bilang bahwa ini adalah perintah dari Tuhan sendiri untuk melakukan perang. Dan dia bilang bahwa Presiden Trump sudah dikaruniai oleh cahaya. Kan bingung kan, ini maksudnya apa gitu. Dan sebenarnya ini memang rencana dari para Illuminati mungkin ya, para elit secret society, yang dimana menggunakan perang ini sebagai perang bukan sekedar perang kayak
perang yang menghancurkan negara, yang mengakibatkan kerusakan, mengakibatkan kehancuran ekonomi, bukan. Tapi inilah perang yang memperebutkan human consciousness atau kesadaran manusia, yang dimana yang dicari adalah attention gitu loh. Jadi perang ini bukan soal uang, bukan soal resource, bukan soal power, tapi soal kesadaran manusia loh, gitu loh. Jadi ini adalah currency yang sebenarnya. Jadi currency yang sebenarnya itu bukan uang, tapi adalah human consciousness atau kesadaran manusia. Nah, karena kesadaran kita lah yang menciptakan realitas itu sendiri, yang menciptakan uang, resource, money, power. Ini adalah sumber dari semuanya. Jadi perang ini adalah perang dunia 3. Ini sudah dimulai, guys. Ini adalah perang soul, perang jiwa gitu, perang soul of humanity, yang dimana siapapun yang menang di perang ini itu adalah dia akan mengendalikan jiwa manusia untuk selamanya. Jadi kalian harus sadar bahwa ini adalah perang yang berbeda dari sebelumnya, yang tidak akan pernah terjadi lagi. Ini adalah perang yang terakhir untuk selamanya, guys. Ini adalah perang di mana jiwa kita akan dikuasai oleh mereka yang menang nanti, guys. Jadi ini juga bingung, guys. Ini sudah kita akan bahas lebih detail nanti selanjutnya. Tapi ini adalah perang yang memperebutkan human consciousness, kesadaran manusia, jiwa manusia, supaya kita tidak fokus ke hubungan kita dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kita cintai, tapi kita berfokus kepada mereka yang melakukan ini loh. Jadi mereka ingin mengambil perhatian kita, mengambil jiwa kita loh. Oke. Ini sangat-sangat sangat guys ya. Jadi kita harus membahas lagi di next pertemuan. Tapi sebelum ini kita akan bahas dulu di buku yang satunya ya. Kita akan bahas di buku ini dulu nanti. Sambil menunggu kuliah dari Profesor Jiang, kita akan bahas dulu di buku ini. Nanti ketika Profesor Jiang sudah mengirimkan video lagi, kita baru pindah ke topik selanjutnya. Oke, sekian video dari saya sekarang. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.